Kisah asal mula nama Kelurahan Dulalowo dan Kelurahan Liluwo. Pada zaman dulu di wilayah kota Gorontalo yang sekarang ini hiduplah satu keluarga. Ayah, ibu, dan dua orang anak laki-laki mereka, masing-masing bernama Temato dan Tedula. Untuk menopang kehidupan sehari-hari, keluarga ini mengandalkan sepetak sawah yang tidak seberapa luasnya dan hasil tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitarnya. Mereka tinggal di sebuah rumah yang masih berupa bandayo yang berdindingkan bambu atau tohilo yang diremukan dan dikenal dengan nama totahu. Tiang-tiang rumah mereka juga terbuat dari bambu dan beratapkan daun rumbia yang biasa disebut dengan nama pawodu. Rumah mungil tersebut berdiri kokoh di tengah-tengah sawah yang masih dikelilingi oleh hutan yang sangat lebat. Seiring dengan berjalannya waktu, Temato dan Tedula tumbuh sebagai pasangan kakak beradik yang sehat serta berperangai baik. Usia mereka pun tidak jauh berbeda, yakni si Mato sebagai kakak yang lebih tua 2 tahun dari si bungsu Tedula. Semenjak kanak-kanak, Temato dan Tedula mulai terbiasa membantu kedua orang tua mereka bekerja di sawah dan membantu sang ibu di dapur. Mereka terkadang mencari buah-buahan dan sayur-sayuran di hutan atau membantu mencari kayu bakar untuk keperluan memasak. Pada suatu hari, mereka berpamitan kepada kedua orang tua mereka untuk mencari kayu bakar di hutan, sekaligus berjanji membawa buah-buahan segar untuk dibawa ke rumah. Maka kedua orang tuanya pun mengizinkan mereka untuk bepergian. Setelah masuk di area hutan, Temato dan Tedula mulai mengamati sekeliling mereka jikalau ada ranting-ranting kayu yang kering yang bisa dibawa pulang ke rumah. Tak lama kemudian, Temato menemukan ranting kayu kering dan mulai memotong-motongnya untuk diikat dan dibawa pulang. Sementara tidak jauh dari tempat itu, Tedula tiba-tiba melihat pohon yang berbuah lebat yang selama ini belum pernah dilihatnya. Pohon tersebut memiliki buah yang kecil-kecil, ada yang sudah merah dan ada juga yang masih hijau. Karena penasaran, Tedula mendekati pohon tersebut dan langsung memetik serta mencoba atau mencicipinya. Tiba-tiba Tedula merasa terkejut. Tedula ilohea sambil mengerutkan dahinya dan berteriak, "Mololowo!" atau pedas. Kemudian ia segera beranjak dari pohon tersebut dan segera menemui sang kakak yang tidak jauh dari tempat itu. Seraya memberitahukan perihal pohon yang baru saja ditemukannya itu yang berbuah pedas. "Kakak, watia lo otapu ayu hungolio mela bomololowo," yang artinya, "Kakak, saya menemukan sebuah pohon yang buahnya merah tapi pedas." Mendengar hal itu, Temato penasaran dan kemudian beranjak menuju ke pohon tersebut. Sambil mengamati pohon itu, Tedula semakin penasaran dan menanyakan pohon apa gerangan kepada kakaknya. "Kakak, tanwolo tanggulolo ayu botie molongolio," yang artinya, "Kakak, tentu apa nama pohon yang pedas buahnya ini?" Mendapat pertanyaan itu, si Mato tidak bisa menjawabnya dan hanya mengatakan kepada adiknya, "Nanti kita akan tanyakan kepada kedua orang tua kita kalau sudah berada di rumah nanti." Kemudian mereka melanjutkan pekerjaan mencari ranting dan kayu bakar, dan mereka langsung membawanya ke rumah dan meletakkannya di dapur. Kemudian dengan rasa penasaran, mereka langsung menanyakan kepada kedua orang tua mereka apa yang mereka temukan tadi di hutan. "Mama, Tedula lo dungga ayu hungolio mela wow mololowo hungolio ayu wolo uito mama," yang artinya, si Dula menemukan pohon yang berbuah pedas. "Pohon apa namanya itu, Bu?" Dan ibunya pun menjawab, "Dila otawali mama indua mola toli papamu," yang artinya, "Ibu tidak tahu, tanyakan kepada bapakmu," kata ibunya sambil melirik kepada sang suami. "Ayu wolo uito papa, pohon apa itu, Pak?" Mendapat pertanyaan itu, sang bapak juga tidak bisa menjawabnya. Karena penasaran, semua anggota keluarga bersama-sama menuju ke tempat lokasi ditemukannya tanaman yang berbuah pedas tersebut. Ternyata di tempat itu banyak kayu-kayu bakar dan juga jenis buah-buahan lainnya.
Tidak heran jika setiap kali kayu bakar habis, maka Temato dan Tedula sering pergi ke sana. Dan setiap berpamitan kepada kedua orang tua mereka, mereka selalu mengatakan akan mengambil kayu di mana Tedula, Ilonga, Umolowo, atau di mana tempat Sidula makan buah yang pedas, dan begitu seterusnya. Dan lama-kelamaan tempat ditemukannya pohon yang berbuah merah dan pedas tersebut dikenal dengan nama Dulalowo, yang berasal dari kata Tedula, Ilonga, Umolowo. Seiring dengan berjalannya waktu, karena persediaan kayu bakar di tempat yang bernama Dulalowo mulai berkurang, maka Temato dan Tedula mulai meluaskan pencarian mereka ke arah utara untuk menjajaki kemungkinan mendapatkan kayu bakar dan buah-buahan yang lebih banyak lagi di sana. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba menemukan pohon yang berbuah lebat yang berwarna hijau. Karena penasaran, mereka memetik buah tersebut dan mencicipinya. Ternyata buah tersebut rasanya sangat asam, atau molilu. Molilu daa kakak, begitu kata Dula kepada kakaknya. Oh, molilu daa. Oh, asam sekali, timpal Mato. Dan akhirnya kedua kakak beradik itu sangat senang atas penemuan mereka, karena di sana justru lebih lengkap. Ada pohon yang asam dan ada juga pohon yang pedas, atau molilu dan molowo. Sehingga tempat tersebut mereka namakan Liluwo, yang artinya tempat ditemukan pohon yang buahnya asam atau molilu dan pohon yang buahnya pedas atau molowo, sehingga menjadi akrab disebut dengan nama Liluwo yang berasal dari kata molilu wow molowo, sehingga Dulalowo dan Liluwo saat ini menjadi nama kelurahan yang bertetangga di Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dulalowo dan Liluwo saat ini menjadi dua kelurahan yang berkembang pesat, tidak hanya menjadi kawasan pemukiman, tapi juga menjadi pusat pendidikan dan perdagangan. Bahkan kelurahan Dulalowo sekarang sudah dimekarkan menjadi Dulalowo Induk dan Dulalowo Timur. Konon katanya dua kelurahan ini termasuk lokasi yang memiliki berkah karena pernah dihuni oleh mereka yang berperilaku baik dan luhur budi pekertinya, yakni orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya menjadi baik serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Kisah ini saya sadur dari buku Momuato 1, yang artinya membuka tabir, kisah asal mula nama-nama kampung di Gorontalo oleh Bapak Ali Mobiliu. Sampai jumpa di kisah kampung lainnya, dan jangan lupa bagikan agar generasi muda kita akan tetap terus mengenang dan tahu tentang kisah asal mula nama-nama kampung di Gorontalo. Akhirnya saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.